Ini mobil nggak enak banget kalau dipakai pelan, karena 0 sampai 100 cuma butuh 3,5 detik aja. Harganya tuh nggak sampai 3M, bahkan artis-artis muda seperti Anya, terus Fuji juga punya mobil ini. Dan yang seperti kita tahu ya, di Gias 2024, mobil ini kan kemarin baru aja facelift. Ada beberapa penyegaran, dan tenaganya menjadi 530 dari 510, dan torsinya tetap 650. Jadi makanya tadi saya bilang kan, mobil ini nggak enak kalau dipakai pelan-pelan, karena tenaganya tuh gede banget. Gue bakal review lebih lanjut, dan buat teman-teman yang mau nanya harga lebih lanjut atau misalkan mau test drive, kontak marketing nanti saya taruh di layar, kalau nggak deskripsi ya. Tonton sampai habis. Kunci seperti ini, tombol locknya tuh di sini di logo BMW. Ini unlock, ya kan? Spionnya ngebuka dan lampunya tuh langsung nyala. Dan ini buka bagasi, dan kalau misalnya dikunci lagi dia akan nutup. Nanti lampunya beberapa saat dia akan otomatis langsung mati. Nah yang ini untuk nyalain, kalau dipencet dan tahan, dia nanti lampunya akan otomatis nyala. Pada saat kita pencet lock lagi, dia nanti nggak beberapa lama dia akan mati lagi. Tuh. Jadi yang baru sekarang, desain lampunya tuh didesain ulang ya. Jadi sekarang dia lampu di beam sama high beam itu jadi satu, jadi lebih fresh. Terus di sini kidney grillnya tetap sama dengan yang tipe sebelumnya. Sebenarnya ada tipe lagi yang CSL kan, itu yang 1000, cuma ada 1000 di dunia ya. Dia ada aksen-aksen merah, ya kurang lebih mirip kayak gini. Ini logo BMW-nya. Dan di sini ada ventilasi ini terbuka ya buat menambah aerodinamis. Ini parking sensor juga sudah lengkap semua. Dan ini warnanya tuh black sapphire metalik ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman perhatiin di bagian kap mesin sini juga, ini juga desainnya beda nih ya kan. Dan di kaca depan situ ada sensor-sensor, tentunya sudah lebih dengan fitur-fitur radar yang super lengkap. Dan kalau teman-teman ngeh, di sini ada logo M4 Competition ya. Ini identitas dari si M4-nya itu tadi. Nah, yang tadi saya sempat bilang di edisi yang facelift ini atau LCI, dia ada pembaruan, tenaganya tuh meningkat jadi 20 horsepower ya. Jadi 530 dan torsinya 650 Nm ya. Mesinnya tuh M Twin Turbo ya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan pegas hidrolik ya. Nih layout mesinnya seperti ini. Dan sekarang yang tadinya lama tuh adalah rear wheel drive, sekarang berubah jadi all wheel drive. Dan tadi saya sempat muter-muter, saya balik ya. Saya memang sengaja test drive dulu, baru kita review. Jadi biar ngomongnya itu lebih nyaman, lebih enak gitu loh. Dan tadi pada saat berakselerasi 0 sampai 100 sih, bener-bener saya sih percaya ya kalau klaimnya tuh 3,5 detik. Karena memang berasa effortless banget buat nyampe ke 100 km/jam. Dengan dimensi sekitar 4801 ya teman-teman ya. Saya suka banget ya, karena sekilas memang serupa tapi nggak sama antara si M4 sama M3 ini. Tapi kalau yang M4 ini kan lebih cakep ya, lebih estetik gitu, karena dia bentuknya coupe gitu kan. Dan kalau teman-teman ngeh dibandingin yang tipe sebelumnya, nah di sini tuh yang beda adalah kalipernya tuh adalah sudah dikasih finishing warna merah. Dan ini juga pakai velg yang M nih. Jadi semua tuh serba M ya, dari BMW-nya itu M. Terus di sini profil bannya tuh memang beda antara depan sama belakang. Nah, ini bannya dapatnya Pirelli. Untuk profil bannya di sini yang depan 275, 35, ringnya tuh 19 ya kan. Tentunya sudah cakram depan dan belakang. Nah, yang belakang tuh beda karena tujuannya adalah untuk pada saat pembagian beban itu lebih merata pada saat berakselerasi dan segala macam. Sedangkan yang belakang itu profil bannya 285, 30, ringnya 20 gitu kan. Dan sekarang jadi all wheel drive yang tadi saya cerita, pada saat dipakai berkendara tuh kalian baru bisa ngerasain mobil ini tuh senyaman apa gitu loh. Dan di sini ada tambahan kamera 360, ada lampu sen juga, dan ada emblem-emblem lagi tuh M4 Competition di sebelah sini nih. Di sini juga dapat tambahan side skirt juga. Dan memang didesain sedemikian rupa agar menambah aerodinamis
kalau misalnya teman-teman ngeh juga di bagian sini, atapnya juga dilapis dengan plastik karbon buat efisiensi bobot dan juga buat menambah aerodinamis gitu loh, ya kan, sebelah sini. Tapi yakin deh, dari tampak samping pun juga mobil ini kelihatan estetik banget. Jadi nggak heran ya, orang-orang muda, anak-anak muda, atau orang yang berjiwa muda tuh banyak terkagum sama mobil ini. Makanya tadi saya bilang, saya sempat mention kan, Anya sama Fuji juga pakai mobil ini juga sih gitu. Kalau lampu depan didesain ulang, nah ada beberapa teknologi yang dimiliki sama M4 yang CSL, lampunya tuh dipakai di sini nih. Jadi cakep ya. Namanya BMW Laser Tail Light. Tuh di sini ada ducktail, ya kan, antena bukan shark fin lagi ya bentuknya ya, unik ya. Terus ini ada emblem BMW, ada M4 Competition. Kameranya tuh letaknya di sebelah sini nih, ya, estetik banget ya. Tampilan underguard bawah juga sangat sporty, dilengkapi dengan ada knalpot 4 biji dan ini ori. Dan bagasinya tuh selain kalian bisa buka dari sini, bisa buka dari sini juga ya. Bagasinya cukup gede. Dari sini kayak ada nih segitiga pengaman. Terus kayak misalkan ini ada nih tire kit karena nggak ada ban serep ya teman-teman ya. Untuk buka kursi kanan kiri bisa dari sebelah sini. Tuh. Dipencet dari sini, nanti dibuka manual dari sebelah sana. Ini ada apa? Ada segitiga pengaman lagi. Dan ini ada 2 option. Kalian mau nutup doang atau nutup dan kunci. Tampilan tampak depan, samping, belakang estetik banget ya. Dengerin ya suara dari knalpotnya. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Fikri dari BMW Eurocars yang beralamat di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kami hadir dengan konsep retail next showroom yang menghadirkan experience premium terbaik untuk Bapak dan Ibu. Kami juga menyediakan fasilitas service, sales, dan spare part, dan juga test drive. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya BMW, bisa simpan nomor Fikri. Jadi yang baru di interior sini apa? Jadi sekarang sudah pakai flat bottom, ya kan? Dan di sini ada aksen warna merah di arah jam 12 gitu kan. Tetap di sini ada M button, ya kan? Di sini M1, M2 dan start engine letak ke sebelah sini, teman-teman. Mungkin bagi kalian yang belum terbiasa, ada beberapa tombol. Ini cukup lumayan banyak banget sih ya. Dan yang terbaru sini curve display dari entertainment sama meter cluster tuh dia nyambung, tapi bentuknya itu melengkung seperti ini. Duduk semakin nyaman karena sudah lebih dengan M bucket seat ya. Jadi pada saat kalian duduk itu berasa kalian tuh dipeluk sama joki ini tadi. Dan ini warna orange sama yang punya, kalau aku lihat scroll punya si Anya Geraldine, ini joki mirip kayak gini ya. Tentunya pengaturannya juga sudah elektrik. Dan yang spesial tuh speakernya sudah Harman Kardon. Ini ada memory seat, ada 2 nih. Ada 2 nih untuk pengaturan memorinya. Spion dalam ini sudah dilengkapi dengan auto dimming. Dan mobil ini makin sporty karena dari sini itu berpadu ya. Ini kan sudah soft touch ya, sudah soft touch. Terus di sini juga ada motif-motif karbon termasuk sebelah sini. Ini juga plafonnya juga dibikin warna hitam semua sih. Airbag tentunya ada sampai pilar-pilar sih teman-teman ya. Dengan tinggi saya 163, bawa duduk juga cukup nyaman. Dan pedalnya itu dia pakai organ type. Dan sebelah kiri ada untuk footrest. Jadi buat kalian berkendara tuh cukup nyaman dan nyaman. Kalau misalkan tadi saya lihat di sini visibilitasnya cukup oke banget. Ya, di sini juga informasi cukup lengkap banget sih. Yang saya suka tuh adalah M bucket seatnya ini nyaman banget. Jadi kalau kalian duduk tuh berasa dipeluk banget. Jadi memang nggak salah banget kalau gue selalu bilang adalah kalau kalian cari mobil tuh cobain deh duduk ya. Dan kalau perlu test drive dan segala macam itu cukup nyaman apa enggak. Ini posisinya cukup nyaman, ergonomis. Jadi dari setir, jok, ini juga kalian bahkan bisa diatur semua elektrik, baik sisi driver maupun penumpang depan. Berasa lega banget nih, asli. Nggak salah lagi sih, nggak salah lagi. Si anak-anak muda itu banyak banget yang tergila-gila dengan si M4 ini sih. Nah, di sini ada maps. Terus ini ada sport, ini untuk kayak settingannya nih.
setup. Kalian juga bisa akses dari sini juga nih teman-teman. Nah di sini kalian bisa atur, ada setupnya. Engine itu kalian bisa atur mau efisien, mau sport, sport plus. Nah yang untuk pengaturan itu tadi diffuse ini knalpot yang suaranya menggelegar itu kalian rubah ke sport plus. Sasisnya juga kalian bisa rubah comfort, sport, sport plus, steering. Brake-nya, M-drive-nya juga kalian bisa rubah nih mau 4WD atau 4WD Sport atau 2WD. Nah, di sini yang tadi saya bilang, nah untuk M button itu kan ada M1, M2. Kalian bisa atur nih. Ini udah di option ya, ada optionnya di sini konfigurasinya. Ini yang untuk M2-nya, letaknya di sebelah sini. Itu ngikutin dari kalian bisa rubah nih tuh. Kalian bisa rubah-rubah sesuai keinginan teman-teman sih. Udah kayak gini. Tuh. Kalian mau rubah kan mau efisien atau sport plus. Itu pilihan dari teman-teman. Nah ini ada informasi lagi tuh, ini kayak shortcut gitu loh teman-teman. Nah ini menunya nih, ini karena udah Apple CarPlay. Nah ini untuk yang menu dari head unit ini banyak banget loh. Ada M-Drive Analyzer ya kan, ini kalian ada M-Traction Control, ada kalian bisa reset lagi ya kan, terus home lagi. Ini ada M-Lap Timer, BMW ID, Personal Assistant, Android Auto, Apple CarPlay, Automate Habits, BMW Assistant, BMW Message. Ini banyak banget loh. Nah, di sini di Driving Safety itu ada Driver Assistant. Kalian bisa atur safety warningnya tuh kalian mau rubah. Front Collision Warning mau LED, Lane Departure Warning mau di offin atau di onin, early itu juga bisa. Terus ada lagi Steering Intervention, ada Lane Change Warning, ada Attention Assistant, ada Speed Warning. Kalian mau dinyalain juga bisa tuh kayak gitu. Terus parking and maneuvering. Wih, kirain dari mobil ini rupanya di luar ada guguk guys. Ini ada cross traffic alert. Tuh, ada GBSB semua, parking guidelines, obstacle semuanya. Nah, ini setup sini semua. Cukup lengkap, beberapa fitur di sini semua. Tuh exterior atau interior lighting. Kalian mau rubah ya ambience light-nya mau dirubah warna apa, teman-teman? Tuh, mau hijau. Tuh langsung berubah semua tuh. Ya kan? Colornya tuh coral. Kalian suka warna apa tuh misalnya? Dynamic light. Tuh. Mau flamingo, pearl. Saya suka warna hijau. Dia langsung berubah semua. Ada lagi exterior lighting. Itu kalian bisa rubah-rubah semua, tombolnya ada di sini semua. Nah, AC-nya di sini 16,5. Nih. Maksimum 27 derajat. Nah, tentunya ini otomatis, kalian bisa atur automatic air circulation. Nah, di sini blowernya kalian bisa rubah. Ini sangat responsif ya, nggak ada ngelek-ngeleknya sama sekali. Individual, kalian juga bisa atur juga. Preconditioning juga kalian bisa rubah semua. Nah, di sini tetap tidak menghilangkan tombol-tombol fisik sama seperti kayak Mazda ya. Di sini ada tombol-tombol fisik, ini untuk media, home, maps, ini navigasi. Tuh, kalian bisa lihat tuh semuanya ada di layar. Ini ada option, back, terus ini untuk yang rem tangan. Nah, ini untuk indikator dari si tuas persnel ini tadi. Tuh, misalkan ya kan, pindah P lagi kayak gini. Ini mode sequential, engine startnya letaknya sebelah sini. Ada mode setup, sama ini yang untuk pengaturan yang knalpot tadi saya bilang teman-teman. Ini auto hold, dan sini untuk idling stop, parking sensor. Ini kayak shortcut untuk kamera mundur, kamera belakang ya. Dan ini untuk matiin traction controlnya teman-teman. Sini. Dan ini dilapis dengan karbon. Nah, ini ada tempat cup holder yang ketutup. Nah, ini ada port outlet 12 volt, ada port USB, dan ini untuk wireless chargernya letaknya sebelah sini. Kalau mau ditutup juga bisa. Ini ada untuk tombol volume, untuk next kiri dan kanan, hazard, ini untuk defogger depan, ini defogger belakang. Ini meter clusternya ini sangat dinamis banget ya. Sebelah kiri itu kecepatan maksimum 330 kilo. Terus ada auto hold, ada jam digital, ada untuk range BBM. Terus ada indikator kayak safety belt 4WD.
Terus ada itu bonnet open tuh, ada keterangan. Nah ini untuk RPM sebelah kanan, suhu juga. Dan kalau kalian mau tampilan, ini kan yang tengah kan maps, kalian bisa rubah nih tampilannya. Misalkan mau dibikin kayak nih, ini kayak kompas. Pencet lagi misalkan mau ditampilan kayak gini, tuh bisa juga. Terus ada lagi lap timer, tuh bisa kayak gini, ya kan? Atau media radio, tinggal geser-geser gini aja. Ini pakai tombol yang di setir ya. Dan kalau kalian misalkan mau pencet M1 M2 nanti akan berubah di sebelah sini tuh. M1 atau M2. Tuh, begitu saya pencet M2, dia itu untuk kayak suara knalpotnya tuh langsung ngebas banget loh, mantep banget ya. Jadi itu spesialnya sih gitu loh. Nah di setir sini yang sekarang sudah pakai flat bottom ya kan. Ini ada mark warna merah, ada stitching warna biru dan merah juga. Ini tombol M buttonnya M1 M2. Ini pedal shift, dilapis karbon juga. Ini juga ada beberapa karbon. Nah ini untuk pengaturan yang untuk di meter clusternya. Kalian bisa pencet-pencet tombol sini, tinggal geser-geser gini aja. Nah yang ini untuk kayak misalkan yang cruise control, resume, cancel, seperti itu ya. Tuh semuanya ada di sini. Menarik. Jadi dari tampilan meter cluster maupun layar entertainment semuanya sangat informatif banget dan semakin nyaman berkendara karena kalian cukup lihat head up display aja kalau misalkan nggak mau sering-sering lihat di meter clusternya. Dan di sini untuk wiper sudah otomatis, ini untuk lampu sen dan ini untuk auto high beam juga. Nah, mau dengerin ya, mumpung lagi agak sepi, kabinnya kita coba dulu, buka dulu. Buka tutup windownya aja smooth banget. Dan sekarang kita dengerin suara speaker dari Harman Kardon-nya. Gimana? Mantap kan suaranya kan? Mantap. Cuman mobil ini ternyata kayak kurang nyaman kalau dipakai pelan. Jadi memang cocoknya harus kenceng-kenceng. Namanya juga supercar ya. Jadi versi LCI ini atau facelift-nya ini kan kemarin diperkenalkan di Gias 2024 kan. Jadi kalau dari dalam sekarang sudah flat bottom. Terus tetap ada mark nih, ada mark warna merah di ini di arah jam 12. Ya kan? Ada warna merah, terus M buttonnya juga ada di sebelah sini. Dan sekarang berubah jadi AWD atau all wheel drive. Yang lama kan rear wheel drive kan. Dan 0 ke 100 akselerasinya itu sekarang ditempuh cuma 3,5 detik. Yang lama kan 3,8 detik ya. Jadi semakin kencang karena horsepower itu naik sekitar 20 HP. Nanti kita cobain sekencang apa. Karena ini lalu lintasnya masih agak rame, kita cari agak sepi dulu teman-teman. Kurang enak kalau dipakai pelan karena bawaannya tuh kalau berada di balik kemudi ini tuh pengennya gas rem gitu loh. Bukan gas rem, gas terus, tancap gas terus gitu loh. Nggak enak kalau dipakai pelan. Nah, gaspol dulu nih kita. Tuh, gampang banget ya menyentuh 100 km/jam. Tapi mas gak ngeri kan mas? Aman kan? Nah guys, ini mau tes akselerasi sekarang, mau jalannya agak sepi. Pakai mode berkendaranya, pakai mode sport sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada takut-takutnya ya, kayak maksudnya bener-bener mobilnya tuh berasa stabil dan kayak nggak berasa kita lagi nyetir tuh kenceng banget. Di samping sudah ada teman saya nih. Nggak berasa ya mas ya? Nggak serem kan? Serem juga?
Agak serem juga. Agak ya? Oh. Ada sih. Agak ya? Tadi mulai masuk ke 90 tuh. Oh, kok saya nggak merasa serem ya? Memang beda ya. Jadi feel sebagai driver sama feel sebagai penumpang tuh memang beda ya? Memang beda ya. Oke. Nah, ini kita sekarang coba muter di sini. Ini perdana ya, kita naik supercar. Pada saat muter baliknya gimana nih? Nah, tuh. Ya, cukup nyaman juga sih ternyata. Jadi buat daily driver cukup nyaman juga ternyata ya. Nah, ini lagi di kemacetan kayak gini ya teman-teman ya. Jadi macet, makanya tadi saya bilang mobil dengan tenaga segede gini buat daily driver tuh enak gak sih gitu loh. Ini lagi agak cukup rame sih lalu lintasnya. Ini di jalan tol arah bandara. Ini kanan kiri rame banget. Ya, mungkin karena saya terbiasa naik mobil tinggi ya, jadi adaptasi lagi sih. Jadi kalau misalkan tadi saya ngobrol sama Mas Fikri juga, apa ya, saya kemarin sempat lihat browsing itu di YouTube aja yang review mobil itu jarang banget. Jadi saya pikir coba dong saya mau review mobil ini, barangkali ada teman-teman di luar Jakarta terutama ya yang penasaran pengen lihat unitnya, mungkin susah cari, ya barangkali kita hadirkan dalam bentuk video gitu loh. Dan kalau ngobrol-ngobrol, jadi kalau misalkan luar Pulau Jawa bisa proses Mas? Bisa. Bisa ya? Indonesia. Dan ternyata yang untuk beberapa dealer yang punya stok M4 itu nggak semuanya ada rupanya. Dari kemarin saya sempat ditawarin sama teman kan, coba dong sesekali review tuh M4-nya gitu kan, lagi rame karena baru facelift di Gias 2024 kemarin. Guys, ini tag videonya kan gue di tol ya. Biasanya kalau yang gue review mobil biasa ya, itu suka diklaksonin. Kali ini mungkin mereka mau klaksonin juga kayak nggak enak gitu ya. Gak apa-apa deh, gue lihat dulu mobilnya cakep gitu mungkin gitu. Gak ada loh asli dari tadi, dari sepanjang Puri sampai sini gak ada yang klaksonin atau damdim gitu, nggak ada. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya mobil ini tuh buat siapa sih? Buat anak muda atau yang berjiwa muda? Karena yang tadi saya bilang kan, mobil ini tuh nggak enak kalau dipakai buat pelan karena buat melepaskan adrenalin kalian gitu loh. Karena mobil ini tenaganya gede banget, 530 horsepower, torsinya 650, dan tadi memang nggak gitu banyak yang bisa diulik di bagian dalam ya, terutama di baris kedua juga gue nggak perlu duduk karena gue kalau pakai gue punya mobil ini sih gue lebih seneng untuk nyetir sendiri. Nah nanti buat teman-teman kalau misalkan mau nanya harga atau kayak misalkan mau tektokan Mas KTP gue daerah luar Jawa dan segala macam bisa proses apa enggak, nanti langsung kontak marketing, nomor handphone saya taruh di layar kalau nggak deskripsi. Dan memang kalau misalkan kalian ada di daerah Jakarta, misalkan Mas saya mau test drive dulu dong, boleh langsung kontak marketingnya aja ya. Overall mobil ini sesuai dengan klaimnya 0-100 cuma butuh waktu 3,5 detik sih. Thank you. Gila ya, luar biasa mobil ini. Sesuai dengan klaimnya, sangat buas banget sih ya. Dan suatu saat kalau ada rezeki, misalkan Mas gue mau nggak beli mobil ini, wah mau banget ya, karena ini salah satu mobil paling bertenaga banget yang pernah gue coba ya. Terima kasih yang sudah menonton, dan ini adalah vlog perdana gue ngebahas BMW ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.